Sudah masih setia menunggu? Masih kuat? Berapa jam jatahnya? Berapa jam? 2 jam? 5 jam Bu? Wah, pingsan Ustaz Solmen. Yang ibu-ibu berapa jam? 2. Bapak-bapak berapa menit? Bapak-bapak 5 menit. Oke, tanpa berlama-lama, supaya kita semua dapat memetik hikmah dari apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz. Kita panggil Al-Mukarram wal Muhtaram, Tuan Guru yang kita tunggu-tunggu, Ustadz. Tepuk tangannya dong yang meriah. Cek, no, cek. Wow, Masya Allah. Ini nunggu saya sampai tua begini nih. Memang sudah tua ya. Baik, memang cek, boleh di-up lagi, soundman, oke, naik lagi, thank you soundman, mana soundman, thank you, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para habaib, ulama, masyayikh, kiai, ustadz, ustadzah, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, ketua BKMT yang hari ini berkirim salam kepada kita semua, teman-teman pengurus NU, Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, dan ormas-ormas Islam lainnya yang saya dan kita muliakan. Abah Haji yang sudah memberikan nasihat, doa, begitu juga Ustadz Omar, ketua wasilah yang menjadi wasilah kita bisa berjumpa. Bapak Kades, terima kasih. Pak Camat, Dimas, Babinsa, Pak Kiai, begitu juga RT, RW, segenap orang-orang tua, sesepuh-sesepuh yang hari ini menemani kita, semoga diberikan kelancaran dalam tugas-tugasnya, amin. Yang terhormat, istimewa, hari ini kita ditemani langsung oleh Ketua DPRD Sarolangun, tepuk tangan untuk Ayahanda Tontowi Jauhari. Beliau alhamdulillah hadir karena rindu kepada ibu dan bapak, sekaligus mudah-mudahan dengan izin Allah, doa kita semua semoga beliau menjadi bupati di Sarolangun, amin. Kalau sudah bupati, mudah-mudahan makin sering bikin pengajian, tinggal minta anggarannya saja sama bupati, amin ya robbal. Enak ya, jangan lupa saya yang bilang terus, nanti yang lain ikut saya, begitu Pak Bupati. Bisa aja gue. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang saya hormati, saya kasih waktu 30 menitan. Cukup? Kurang? Nanti kalau jadi bupati tambahnya 30 menit biar kita tetap tenang, karena nanti masih ada waktu kita sholat asar ya. Oke, sepakat? Setuju? Baik. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini tepat tanggal berapa sekarang? Tanggal 28 September, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi kita Muhammad
Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang istimewa, Nabi yang membawa rahmat, kasih sayang buat kita semua, sehingga Allah menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa Nabi membawa rahmat? Karena pesan-pesan akhlaknya semuanya istimewa. Dulu sebelum Nabi diutus, perempuan itu tidak punya harga. Sebelum Nabi diutus, perempuan tidak punya harga. Sekarang berapa harga perempuan? Ada yang 300.000. Oh, itu dabla ya. Ibu main mahal-mahal aja. Mahal maksudnya bukan soal rupiah, tapi harga dirinya mahal, istimewa. Dulu perempuan kalau haid, tahu haid? Haid. Menstruasi. Kalau ada perempuan menstruasi, itu tempatnya nggak boleh di rumah karena menjijikan. Tapi ditaruh di luar rumah, terserah mau di kandang kambing boleh, kandang ontak boleh. Rapi haidnya, balik ke rumah. Sekarang ibu-ibu kalau haid di mana tinggalnya? Tetap di rumah kan? Masih bisa digoda sama bapaknya? Masih bisa diajak bercanda sama bapaknya? Masih bisa diajak main-main sama bapaknya? Nggak perlu tidur di kandang domba? Nggak perlu tidur di kandang sapi? Alhamdulillah. Irit biaya hotel, irit biaya kos-kosan, irit biaya penginapan. Coba kalau masih suruh tinggal di luar rumah, berapa budget suami untuk menginapkan istri yang haid? Betul? Jadi rahmat gak datangnya Nabi? Rahmat gak? Irit berapa sudah tuh sebulan? Kalau haidnya 7 hari kali 300.000 berarti iritnya berapa? 2.100.000. Suami tidak perlu mengeluarkan budget penginapan istrinya yang lagi haid. 2. Apa? Kepo nggak? Kepo nggak? Nih kepo 13.000. Ini beliau tadi saya tanya ya, enak. Memang ini rasa kabel, kagak beli. Gimana nggak enak? Dioper pas balik bungkusnya doang. Nah ini rokok rasa kabel, kagak beli. Alhamdulillah ayahanda Tontawi tadi kasih itu banyak buat kita yang ada di sini. Banser, tenang aja. Hari ini kamu merokok tidak pakai budget. Ya, mantap Banser. Lagi nih. Yang keberapa? Yang keberapa? Dulu kalau ada tokoh-tokoh besar, komandan kita nih jadi tokoh, komandan kita nih jadi tokoh, camat, lurah, tokoh, panglima perang. Kalau punya anak perempuan, malu dia. Kenapa? Karena takut kalau perang terjadi anaknya ditawan, anaknya dibawa, lalu dijual jadi budak. Ditanya, anak siapa tuh yang dijual? Oh, anaknya panglima perang, kehormatan dihancur bang. Oh, anaknya siapa tuh? Anaknya tokoh Quraisy. Oh, harga diri rusak. Lebih baik anak ini sebelum besar bunuh daripada nanti bikin malu keluarga dan nama besar kedudukan jabatan. Itulah kenapa kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelum mengenal Islam dia pernah membunuh anaknya yang masih kecil. Sang istri tahu bahwa satu waktu anak ini akan meninggal dan bisa jadi di tangan suaminya sendiri. Dijagalah anak ini dari mulai kecil sampai usia 6-7 tahun, dipakaikan pakaian laki-laki,
diajarkan memanah, diajarkan berkuda, sampai masuk usia 7 tahun. Sayyidina Umar ajak anak ini berkelana, biar tahu nih medan-medan besar, medan-medan perang, medan-medan timur, medan-medan yang akan kamu lalui nanti saat kamu memimpin pasukan perang. Tahu-tahu nih anak mau kencing, ayah aku mau pipis. Begitu dilihat, oh Monasnya nggak ada, bentuknya vertikal. Ya, vertikal semua kan, gak ada yang horizontal. Kok lain ini bentuknya? Berarti bertahun-tahun saya kena tipu ini. Oh, dia gali tuh lubang, nggak pakai pulang ke rumah, dia gali lubang, dia pendem pelan-pelan tuh anaknya, dia kubur perlahan-lahan dengan pasir yang ada di sana, sampai kemudian anak itu di tengah-tengah hampir tenggelam kepalanya. Anak itu masih mengusap jenggot Sayyidina Umar. Ayah, di jenggot ayah ada pasir, biarlah pasir ini aku bersihkan ayah. Kenangan itulah yang membuat Sayyidina Umar kapan waktu dia menangis ketika ingat masa di mana dulu dia pernah mengubur anak perempuannya hidup. Sekarang kalau punya anak perempuan, bangga kita. Kata Nabi, siapa punya anak perempuan 4, surga buat dia. Sahabat bilang, bagaimana kalau 3? Surga. Bagaimana kalau 2? Surga. Kalau 1, tetap surga. Saya anak 3, laki semua, perempuan belum ada. Rasanya pengen nambah anak, nyebut nambah bini, Pak Ustadz, nambah anak. Kalau istri saya hamil, laki terus, apa boleh buat? Saya terima. Nambah lagi. Apa pula yang ditambah? Saya terima. Ya. Ini Abah Ajib Pok. Bapak kalau mau tahu laki-laki merdeka ya beliau, Pak. Jangankan sekelas saya, Pak. Ini polisi, tentara, sama teroris berani dia. Sama bandar narkoba disikat. Sama bini mana berani? Memang perempuan ini, Pak Ketua, ini perempuan adalah makhluk terkuat di bumi. Gimana tidak? Laki-laki yang sudah enak di surga, dia tarik turun ke bumi coba. Nabi Adam itu sudah enak hidup di surga, datang makhluk ini deh, dia turunkan dari surga ke suami yang sudah enak. Astagfirullah. Gimana nggak kuat, dari surga dia tarik coba turun ke bumi. Masya Allah. Ini makhluknya ini keren. Naik motor pakai sen ke kiri, dia belok ke kanan, ditabraklah sama orang. Datang polisi, ibu ini salah, ibu sen kiri belok kanan, ibu ini marah, bapak jangan belain yang salah. Loh, saya ini ngasih tahu. Pak polisi, biar tahu ya, saya kasih sen kiri belok kanan itu urusan saya, kenapa yang belakang ngikutin saya? Yang nabrak yang salah karena ngikutin dia. Coba kalau dia nggak ngikutin saya, kan nggak bakal nabrak saya gitu. Memang bukan kaleng-kaleng. Alhamdulillah. Makanya kalau saya ditanya, Pak Ustadz lebih baik nambah bini apa nambah saya mendingan kalau ada singa boleh saya pelihara, saya mending pelihara singa daripada bini. Sebab kalau singa kita kasih makan, dia tahu siapa yang kasih makan, lompat.
guling-guling tuh singa. Tahu yang kasih makan. Ini sudah dikasih makan, dikasih kendaraan, dikasih tempat tinggal, dikasih uang bulanan. Berapa kali bapak mau dimakan sama mereka? Singa nggak mau itu makan pelatihnya, tapi bini dia makan kita bisa. Ayo, apa nggak kuat? Apa nggak hebat? Kami yang bawa bini belanja dan bayar belanjaan, kami pula yang nenteng belanjaan itu. Bawalah, kau kan laki-laki, dibawa. Tapi dulu nih, pas begini pula sini. Kami sebelum menikah punya bini, jangankan 10 juta, sejuta pun belum tentu kita kasih orang. Tapi begitu sudah punya istri, semua penghasilannya diserahkan ke bininya. Payah kali laki-laki ini. Orang tuh jadi suami kayak gue, semua duit penghasilan ada di rekening saya, tapi ATM-nya dia yang pegang. Tetap mau jalan, jajan mau ke Jambi, mau ke Sorolangun buat beli rokok, minta jajan juga saya. Astagfirullah. Makanya Bu, ibu harus punya rasa kasihan sama suami ibu. April ya, April, lu harus kasihan sama gue ya. Bu, makanya dalam pernikahan ada kasih sayang. Istri harus punya rasa kasihan. Apa enggak kasihan ibu-ibu? Suaminya kerja di mana rata-rata, Pak? Sawit. Ibu tahu di kebun sawit itu binatangnya ganas semua. Ada ular piton, ada ular kobra. Sekali patok selesai itu napas suami ibu. Ibu pernah nggak kepikiran suaminya kalau meninggal dipatok ular? Memang gak ada pikirannya orang ini. Ayah kali, dan dia pikirkan itu lakinya. Bodoh amat. Apalagi kalau suami sudah kebelet kencing, gak mungkin dia balik ke rumah, dia kencing di bawah pohon sawit itu. Bagaimana kalau kobra tersinggung? Kata kobra, ini cacing, pakai kencing lagi. Tersinggung yang punya wilayah ular kobra itu. Udah jelek, coklat, nyembur, bau, habis makan jengkol. Marahlah king kobra itu kan, dimakannya itu cacing. Set. Meninggal dah. Gara-gara kobra tersinggung karena ada cacing nyembur bisa. Gak kepikirannya kalau suaminya bisa dipatok ular ya. Astagfirullahaladzim. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau bunuh cinta. Pelan-pelan kau suruh mati cepat suamimu rupanya ya. Kalau tidak dipikirkan, bagaimana ibu doakan suaminya? Orang kepikiran juga enggak. Gimana mau ngedoain, Pak? Didoain apa? Biar cepat meninggal. Dasar itu suami udah jelek, hitam pelit. Ya Allah, kapan matinya tuh orang? Ya Allah, kapan matinya tuh orang? Makanya banyak janda daripada duda. Sadar tidak sadar, ini laki banyak disumpahin bini. Bener nggak? Banyak janda, banyak duda.
Kuda yang mana, kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana, janda mana? Janda yang putih. Itu yang pertama, tanpa sadar ibu nyumpahin laki, laki cepat meninggal. Oke? Yang kedua, ibu nih cantik kalau pas acara begini, cantik semua ini. Pakai lipstick, pakai parfum, bajunya bagus, bahkan utang belum lunas, tambah lagi bajunya. Biar keren, biar cantik, betul? Begitu suami pulang dari hutan, dia lihat sampai di rumah pakai apa? Sudah daster, tambah lagi BH sambung peniti. Putang pakai peniti putang. Begitu dipeluk penitinya copot. Nancap pula. Kena tetanus lakinya. Meninggal lagi tuh suami karena tetanus. La ilaha illallah. Tanpa sadar kamu sebetulnya pembunuh tanpa rencana kamu. Belum lagi begitu pulang suami dari hutan, dia buka pintu, Masya Allah, saya pikir ada macan di dalam kamar, sebab belakangnya belang, habis dikerok ya, belang-belang badannya. Apalah terpaksa tetap dijilat. Begitu dijilat pedes, pakai balsem, pahit, pedas, apa enggak keracunan tuh seminggu. Meninggal lagi seminggu setelah itu. Tanpa sadar kamu adalah pembunuh tanpa perencanaan. Bayangkan seumur hidup dia keracunan balsem. Tidak percaya. Di mana-mana, lihat ayat Quran. Wahnan ala wahnin, resiko orang meninggal itu berat sekali, sangat kuat bagi perempuan yang hamil, ya kan? Perempuan hamil itu berat, resiko meninggalnya banyak. Tapi kenapa laki yang banyak meninggal? Apalagi kalau bukan keracunan balsem itu loh. Mana cap tampak lagi. Apa nggak kayak dicabik-cabik? Bagaimana Bu? Sudah kencing? Siapkan tisunya. Takut beser. Udah ya? Lagi masih kepo. Nih 13.000. Itu yang keberapa? Kedua, bersyukur jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hidupnya mulia, anak perempuan bisa jadi tiket surga. Yang ketiga, sekarang nih, udah setengah 6 nih, langsung diputer. Enggak, jam 5 seberapa Pak, dia puter jarumnya. Ya 10 menit ya Bu. Yang ketiga, kita ini hidup punya dosa nggak? Yakin? Yang sudah balik, bukan anak-anak, yang sudah balik, yang merasa hidup tidak punya dosa, angkat kaki. Berarti tidak cocok di sini, karena di sini tempat orang berdosa. Kalau udah nggak dosa, mau ngapain lagi lu ngaji? Ya, karena merasa punya dosa, merasa bodoh, merasa banyak kurang, makanya ngaji, makanya zikir, makanya dengerin kiai, makanya dengerin ustadzah, makanya dengerin ustadz. Betul? Dosa kita banyak, dari mulai bangun tidur sampai mau kembali tidur. Berapa dosa yang tanpa kita sadari kita sedang kumpulkan. Tapi enaknya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
sebesar apapun dosa kita ada penghapusnya. Apa itu? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi beda dengan umat nabi-nabi terdahulu. Ketika dia melakukan dosa besar seperti umatnya Nabi Musa alaihi salam, tidak ada istighfar bagi mereka. Kalau mau dosanya diampuni, tobatnya diterima, Allah sampaikan, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Tubu ila barikum faqtulu anfusakum. Kau tobat kepada Allah yang menciptakanmu. Dengan cara apa? Kau bunuh dirimu sendiri. Apa nggak banyak lagi janda ini? Karena kita nggak tahu tadi malam suami kita bisa ngapain. Tahu pas bangun, bangke. Bangke suami lagi. Dosa apa nih yang dia kerjakan? Tiba-tiba lakinya bunuh diri jadi bangke. Enak jadi umat Nabi Muhammad. Sebesar apapun dosa, bunuh diri itu haram. Bahkan dosanya sangat besar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, masih dipanggil hamba pula oleh Allah. Ya ibadi, itu hamba kesayanganku. Ya bunayya, itu anak kesayanganku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku tercinta, kata Allah. Yang dipanggil ini bukan orang taat loh, ahli maksiat. Kamu yang sudah terlalu banyak melakukan dosa, sampai offset kamu punya dosa. Kalau orang main bola, bolanya keluar garis offset, tapi kamu sampai pemainnya yang terlempar ke penonton. Itu saking kencangnya itu tendangan, saking besarnya itu dosa, banyaknya itu dosa, sampai kamu nggak tahu lagi sudah berapa banyak dosa yang kita kumpulkan, tapi masih dipanggil ya ibadi, wahai hambaku tersayang. Dangding, dangding, lihat anak senakal apapun, jangan nakal dong nak, cilup, nak jangan nakal nak, ayo nak di luar ada anjing, siapa anjingnya? Bapaknya disuruh, ayo pak jadi anjing pak. Dia nggak punya anjing, mana ibu punya anjing? Bapaknya, bapak jadi anjing pak terus. Ya nanti pada saat saya bilang, nah ada anjing, bapak gonggong. Oh, nah tuh anjing tuh, nah anjing depan. Apa nggak hebat kalian? Laki kalian pun jadi anjing siap. Bener nggak? Kami tak nakut-nakutin anak sama anjing, suami suruh jadi anjing. Nah tuh nah ada anjing, nah awas nah anjing. Makanya begitu anaknya kaget, bapaknya. Nah pas ngeliat di luar ada anjing, halo pak, gitu malah. Ini ibu kadang ngasih pendidikan anak asal-asalan sih, tanpa sadar ngajarin bohong. Ada tukang tagih pinjol datang. Assalamualaikum. Nah, bilangin sama bapak itu, ya, mamah tidak ada. Datanglah nah itu, pak, kata mamah di dalam, mamah tidak ada. Oh wajar kan pula anakmu bohong. Datanglah ini tukang es krim, tenonet, mama es krim mah, itu racun. Itu kalau tahu tukang es krim marah dia, ya Allah, buat jualan es krim bilang jualan racun.
Datang tukang bakso, tak 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 tak, bakso, tak 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 tak, bakso, mah, beli bakso mah. Itu nggak dijual. Udah dia dorong sampai gembor, kok nggak ada yang beli? Karena ibunya bilang nggak dijual. Memang dia jual apa itu? Banyak dosa kita, sadar nggak sadar. Tapi dengan kita jadi umat Nabi Muhammad SAW, sebanyak apapun dosa, Allah ampuni. Senangnya ibu kepada anak yang selamat dari kobaran api, Allah jauh lebih senang dari perasaan ibu yang anaknya selamat dari bakaran api. Senangnya orang pada onta yang hilang, lalu onta itu kembali pulang. Senang banget dong kalau ada barang curian, barang itu kemudian balik. Senang banget. Allah lebih senang dari itu menyambut hambanya yang berdosa kembali pulang. Karenanya perbanyak istighfar, perbanyak baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, duduk bersama baginda Nabi. Kita baca sholawat untuk beliau, mau? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma bada ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana ya wasi'al karami. Perbanyak baca sholawat, perbanyak baca sholawat, perbanyak baca sholawat dalam bentuk terima kasih kita kepada Allah dan Rasul. Allah saja memerintahkan segala sesuatu, Allah tidak mengerjakan. Orang diperintah haji, Allahnya haji nggak? Orang diperintah sholat, Allah sholat nggak? Orang diperintah bayar zakat, Allah zakat nggak? Sebelum kita diperintah sholawat, Allah dan malaikatnya lebih dulu bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi kebaikan. Kalau masih tetap kepo, nanti di depan ada yang jual rasa penasaran ibu-ibu terhadap kepo itu ya. Kalau mau ini berlanjut, insya Allah mudah-mudahan Pak Tontowi Jauhari Allah takdirkan jadi bupati di Saralangun ini. Amin. Amin. Dari saya cukup sekian, maaf lahir batin. Mohon tertib keluarnya, jangan berebut, takut nanti kakinya tertukar ya. Kalau sendal tertukar itu biasa. Kalau kaki yang tertukar bagaimana ini? Gara-gara berebut sendal kaki tertukar ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semua. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.